Shalom, kita jumpa lagi di dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, tahu nggak saudara, setiap hari kita selalu menghadapi pencobaan. Permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan. Manusia tidak bisa sempurna tanpa ujian. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, asik itu ayat saudara. Jadi saudara, jangan takut dan gentar ketika kita mengalami pencobaan. Sebab melalui pencobaan kita diproses dan dibentuk untuk lebih percaya kepada Yesus. Sebab Dia berjanji, seberat apapun pencobaan yang diterima, pasti ada jalan keluarnya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dan gentar. Enjoy saja saudara, hadapi semua dengan ucapan syukur. Di Roma 5 ayat 4-5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi seberat apapun hidup yang kita jalani, baik dalam kesukaran maupun dalam penderitaan dan pergumulan, kasih Tuhan tidak pernah usai. Dia adalah yang setia dan adil, yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Di Kolose 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hari ini mungkin Anda sedang goyah. Anda ingin melepaskan genggaman tangan Tuhan. Di tengah masa yang sulit ini, Anda ingin lari dan melepaskan komitmen kepada Kristus. Anda lari dari panggilan pelayanan karena merasa beban yang sangat berat. Ingatlah, Tuhan tidak akan pernah melepaskanmu karena Dia mengasihimu. 2 Korintus 9 ayat 13 berkata, dan oleh sebab kamu telah tahan uji, dan di dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi bertahanlah, jangan pernah lari dari Tuhan. Coba perhatikan kehidupan orang-orang yang lari dari Tuhan. Apakah keadaan mereka membaik? No. Malahan saya melihat dan mendapati mereka yang lari dari Tuhan, keadaannya malah lebih buruk dari semula. 2 Petrus 2 ayat 20 berkata, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi saudaraku, penderitaan yang kamu alami masih biasa-biasa saja, belum seberat Ayub. Jadi bertahanlah dan kembalilah kepadanya. Lakukan seperti yang semula kamu lakukan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 21 berkata, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Kita yang sudah mengenal kebenaran jangan pernah lari dan keluar dari perintah kudusnya. Mari bertahanlah sampai akhir. Di 2 Korintus 9 ayat 13 dikatakan, oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara, apapun kondisi kita saat ini, bertahanlah.
Jadilah orang percaya yang tahan uji, sebab ketekunan kita mendatangkan perkenanan dan anugerah Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima kota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari saudara katakan, terima kasih Tuhan untuk mahkota kehidupan yang sediakan bagi kami yang tahan uji. Kami bersyukur seburuk apapun kondisi keadaan kami, namun kami tetap hidup dan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.